Puji Tuhan, haleluya. Kita bertemu lagi di acara Renungan Tengah Minggu GPDI Gideon Tanjung Priok. Saudara, selamat mengikuti acara ini, dan sebelum kita dengan renungan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih buat anugerah kasih karunia kemurahan Tuhan, kalau kami masih hidup sampai saat ini. Kami mau dengar firman, makanan rohani yang memberikan kekuatan dan kesehatan bagi tubuh jiwa roh kami. Oleh sebab itu pakailah hamba-Mu yang dipergunakan Tuhan pada hari ini, memberikan kewahyuan baru bagi umat yang menggunakannya dan mengikuti. Kami mendengarkan firman Allah dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Selamat mengikuti. Apapun yang terjadi, jaga. Selamat malam Bapak Saudara yang kami kasihi. Selamat menikmati Renungan Tengah Minggu bersama GPDI Gideon Priok. Dan terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan. Pada malam hari ini saya ingin membagikan renungan yang telah menguatkan saya terlebih dahulu untuk melalui masa-masa pandemi ini. Saya berharap renungan ini juga akan membangkitkan iman percaya kita semua. Amin. Renungan malam hari ini saya berikan judul yaitu Yang Percaya Tidak Akan Dipermalukan. Sekali lagi, judulnya adalah Yang Percaya Tidak Akan Dipermalukan. Ayat yang akan kita renungkan yaitu dalam Roma 10 ayat 9, 10 dan 11. Roma 10 ayat 9, 10 dan 11 saya bacakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Haleluya. Ayat 11 saya bacakan kembali. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Amin. Puji Tuhan. Berapa banyak dalam kehidupan kita sering merasakan pengalaman rasa malu atau dipermalukan. Saya rasa tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak pernah merasakan namanya rasa malu itu. Tapi mari kita lihat dalam ayat firman Tuhan yang baru kita bacakan. Ada sebuah janji yang luar biasa yang Allah berikan melalui Rasul Paulus. Dia menulis bahwa kitab suci berkata barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Dia siapa? Yaitu Yesus yang adalah Tuhan. Percaya seperti apa? Ayat 9 bahwa kita mengakui dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kita bahwa Dia telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Artinya Yesus telah mengalahkan maut. Tuhan Yesus yang menyatakan, mendeklarasikan sudah selesai. Kalau kita percaya kepada karya itu dalam hati kita dan mengakui dengan mulut kita, janjinya tidak akan dipermalukan. Ada catatan bahwa dalam ayat 11 ini pernah dituliskan dalam kitab Nabi Yesaya. Karena itu Paulus katakan kitab suci berkata, artinya pernah ditulis sebelumnya, yaitu dalam Yesaya 28 ayat 16. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku, besar, meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu,
batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya kepada batu itu, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Dalam terjemahan bahasa Inggris atau terjemahan lainnya, siapa yang percaya tidak akan kecewa. Siapa yang percaya tidak akan mengalami kepanikan. Saya merasakan bahwa banyak sekali hari-hari ini orang rasa panik, orang rasa gelisah, orang merasa tidak merasakan ketidakpastian, orang merasa kecewa, orang mudah merasakan dipermalukan. Tapi luar biasa, ada janji firman Tuhan, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Bukan berarti tidak akan mengalami sebuah peristiwa yang mungkin bisa memalukan, yang di luar kendali kita. Bukan berarti orang yang percaya tidak terlepas dari hal-hal yang bisa menimbulkan kegelisahan. Namun, kalau kita percaya sungguh bahwa Dia benar-benar Tuhan dan Dia yang sudah bangkit, ada janji tidak dipermalukan. Dan ayat-ayat ini adalah ayat yang salah satu ayat yang kita sering perkatakan sebagai orang percaya, bahwa kami berdoa, bahwa kami percaya Engkau tidak akan membiarkan kami dipermalukan. Tapi hari-hari ini mari kita melihat dasarnya apa untuk kita bisa percaya itu. Ternyata dasarnya adalah kita bisa mempercayai karya keselamatan Tuhan. Apakah ada hal dalam hari-hari ini kita sulit untuk tenang, sulit untuk percaya? Tapi kalau kita lihat, tanyakan pada diri kita, percayakah kita akan keselamatan yang Tuhan berikan? Suatu hal yang orang cari, Bapak Ibu. Orang-orang cari selamat setelah dari kehidupan ini. Bukan hanya mencari kesejahteraan, bukan mencari kebahagiaan di dunia ini, tetapi sungguh jauh di dalam lubuk hati setiap manusia adalah mencari keselamatan yang kekal. Beberapa bulan ini ketika kami mengalami tidak adanya pekerjaan, saat saya mengingat bahwa ada satu hal yang sangat patut disyukuri yang kita punya, yang orang lain, yang orang belum percaya itu tidak punya. Yaitu apa? Yaitu jaminan keselamatan. Dengan hati kami percaya, dengan mulut kami mengaku. Dan kalau kita percaya kepada batu penjuru itu, suatu dasar di Sion, sebuah batu yang teruji, batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Pertanyaannya, masihkah saudara percaya kepada Dia? Kalau kita masih sudah percaya kita diselamatkan, apakah kita masih mengalami kegelisahan? Pasti. Apakah kita masih mengalami kekhawatiran? Bisa terjadi. Namun apakah kita akan membiarkan kepercayaan kita itu goyah? Kalau Bapak Saudara sedang mengalami kehilangan sesuatu, mengalami kesulitan demi kesulitan yang bertubi-tubi, mari berdoalah dengan mengucap syukur bahwa kita sudah diselamatkan. Hal yang paling banyak orang cari, yaitu kehidupan yang kekal. Saya sering, dan khususnya pada saat mengalami pandemi ini, saya taruh dalam doa saya bahwa Tuhan, terima kasih kalau saya berakhir di dunia ini ada keselamatan, ada kebahagiaan kekal yang akan menanti. Penderitaan, kesulitan, tantangan di dunia ini hanya sementara.
apakah Allah kita terkejut dengan adanya COVID-19? Apakah Allah kita terkejut saat kita jatuh dalam dosa? Apakah Allah kita terkejut saat kita tidak setia? Dia Allah Alfa dan Omega. Sejak puluhan tahun lalu, Allah itu sudah ada di sini di tahun 2020. Artinya dia tahu hal ini akan terjadi. Pandemi akan terjadi. Dan Allah meluaskan hal itu terjadi untuk melihat, dan matanya sedang menjelajah ke seluruh bumi. Siapakah yang masih percaya berpegang kepada batu penjuru itu? Saya berharap dia menemukan saya dan saudara semua tetap percaya kepada sang batu penjuru, suatu dasar yang teguh, namanya Yesus Kristus Tuhan. Kita telah diberkati pada hari Minggu kemarin bahwa kita harus tetap loyal kepada Tuhan. Tergoda untuk mengeluh, tergodakah kita untuk kecewa? Sangat-sangat mungkin. Tapi jangan sampai kita keluar dari mulut kita untuk kita mengeluh kepada Tuhan, bahkan atau sampai mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan keadaan, mempersalahkan orang lain. Oh, karena kami menderita seperti, mempersalahkan kantor kita, mempersalahkan kebijakan ini, mempersalahkan itu. Mari kita stop. Kita kembali ke firman. Ada janji, saya dan saudara tidak akan dipermalukan dengan percaya Yesus adalah Tuhan. Roma 8 ayat 32 berkata seperti ini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kita harus semakin meyakini bahwa Allah begitu mengasihi kita. Terlepas dari apa yang sedang kita alami. Bapak Ibu Saudara, dalam Alkitab banyak sekali pahlawan-pahlawan iman yang mengalami kesulitan demi kesulitan dan dipermalukan demi dipermalukan. Kita ambil contoh Yusuf. Berulang kali dia dipermalukan dalam dunia. Dia dijual sebagai budak. Kondisinya dipermalukan, tetapi dalam hatinya dia tidak dipermalukan. Dia percaya kepada Allah yang ayahnya sembah, yaitu Allah yang hidup. Dijual sebagai budak, dimasukkan ke dalam sumur terlebih dahulu, dijual sebagai budak, dianggap sudah mati, harus masuk ke penjara, bertubi-tubi, tetapi Allah menyertai dia. Kenapa? Karena ia tetap percaya bahwa tidak akan dipermalukan. Raja Daud dipermalukan oleh anak sulungnya sendiri, Absalom. Dikejar-kejar seperti seorang musuh. Dia dalam Mazmurnya dia sering menulis, memang ada keluhan kepada Tuhan, tetapi dia selalu menutup dengan kepercayaannya kepada Allah. Orang-orang berkata tidak ada pertolongan bagiku, itu Daud sampai berkata demikian karena kondisinya sendiri, keluarganya membutuhkan pertolongan, tapi dia tetap percaya dan dia tetap mengatakan dialah gunung batu penjuruku, dan dia hidup dalam kemuliaan Allah. Seorang wanita yang sakit 12 tahun pendarahan, 12 tahun merasa malu, dipermalukan. Tapi ketika ia mendengar ada Yesus, Nabi itu, penyembuh itu masuk ke kotanya, dia memantapkan hati, dia percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dia. Dan kita lihat dia tidak dipermalukan. Dia mengalami kesembuhan. Siapa yang suka mempermalukan hidup kita? Hanya satu pihak, yaitu pendakwa kita. Dia ingin mempermalukan kehidupan kita. Tetapi Yesus datang
untuk menyelamatkan kita. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dan ini adalah hal yang harus terus-menerus kita renungkan. Tidak hanya kita dicap sebagai orang Kristen, tetapi kita benar-benar yakin, teguh percaya kalau Tuhan sudah mengaruniakan nyawanya sendiri. Dia memberikan nyawanya untuk menerimanya kembali. Apalagi hal-hal lain. Mari kita carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya itu ada. Kebenarannya apa? Kebenaran yang paling utama. Bahwa Allah mengasihi saya dan saudara. Bahwa dia sebenarnya terus-menerus bekerja selama ini. Dia mengasihi saya dan dia mengasihi saudara. Percaya saudara, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Saya ingin berbagi bahwa saya juga pernah mengalami kondisi yang sangat berkekurangan. Saya ingat mungkin 10 tahunan lebih yang lalu, saya ingat saya harus membawa sebuah jam yang harus saya gadaikan. Karena saya tidak memiliki pekerjaan, saya harus menghidupi juga keluarga kami di rumah. Ada 2 jam, yang satu lumayan dapatnya, satu lagi harus saya jual juga. Saya ingat sekali, hal itu saya hanya dapat 300.000 rupiah. Kalau hari ini saya boleh menikmati kecukupan daripada Tuhan, bukan berarti saya tidak pernah mengalami rasa dipermalukan, kondisi-kondisi yang mempermalukan kehidupan kami. Tapi kami kembali lagi kepada firman Tuhan. Kita ini anak-anak tebusan. Saya dan saudara adalah anak-anak tebusan darah Kristus. Anak-anak yang akan masuk ke dalam keselamatan kekal. Luar biasa, itu adalah hal yang berharga. Kalau kita mampu melihat hal itu sebagai hal yang berharga, percayalah, kita bersama-sama akan keluar menjadi umat-umat pemenang dari masa-masa kesukaran ini. Ingat, Yusuf telah keluar dari masa-masa yang mempermalukan kehidupan dia. Dia Tuhan berikan kemuliaan, dan tidak hanya dirinya sendiri, juga bagi keluarganya dia. Maukah kita kembali percaya bersungguh hati kepada Sang Batu Penjuru? Kita akui sungguh-sungguh dalam hati kita. Renungkan baik-baik karya keselamatan Tuhan, bahwa Dia telah memberikan kita kehidupan yang kekal. Dan percaya, iya Yesus, Kau adalah Tuhan. Iya Yesus, Kau adalah penyembuh. Iya Yesus, Engkau adalah penyedia. Iya Yesus, Engkaulah yang akan memberikan mukjizat bagi kami. Haleluya. Puji nama Tuhan. Demikian renungan pada malam hari ini. Semoga ayat-ayat yang saya bagikan itu dapat menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami boleh membaca ayat-ayat firman Tuhan dan sebuah kebenaran Tuhan, yaitu bahwa kami punya janji. Kalau kami mengaku Engkau Yesus adalah Tuhan, Engkau sudah bangkit dari maut, Engkau yang mengalahkan maut dan memberikan kehidupan kekal bagi kami semua yang percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami tidak akan dipermalukan. Kami tidak akan dipermalukan di dunia ini, tidak akan dipermalukan karena kami akan masuk ke dalam kebahagiaan kekal bersama dengan Engkau. Engkau telah kalahkan segala pendakwa-pendakwa kehidupan kami. Engkau tidak pernah terkejut akan kesalahan kami. Engkau bahkan tidak terkejut akan pandemi yang ini terjadi Tuhan. Tuhan, biarlah saat matamu menjelajah ke seluruh bumi, Engkau mendapati kami umat-umat-Mu yang memberikan iman kami sepenuhnya kepada Engkau. Bapa, kami berdoa, biarkan umat-Mu semakin dikuatkan, umat-Mu menerima jalan keluar, umat-Mu disembuhkan, umat-Mu dipulihkan. Kami perlu pemulihan daripada-Mu, kami perlu terobosan daripada-Mu. Dan kami bersyukur, kami telah menerima kepenuhan janji-janji-Mu Tuhan.
lewat Tuhan Yesus Kristus, lewat anak-Mu. Dan Roh Kudus, Engkaulah yang beserta dengan kami. Kuatkan kami senantiasa. Kami terlalu yakin dan percaya urapan-Mu heran bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, tetap sukacita, tetap penuh pengharapan Bapak Ibu Saudara. Maju terus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. God bless you all. Amen.